Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haikal Fahri Kurniawan, 1400053 dari PLUG 6 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan melakukan demonstrasi dari acara kedua ini mengenai penggunaan ArcGIS dan Global Mapper tentang tabelling, contouring, symbology, dan aplikasi yang digunakan pada kali ini ada Global Mapper dan selanjutnya akan ArcGIS. Pertama kita dari Global Mapper ini kita open your data file. Selanjutnya kita cari data dem. Karena daerah kita berada di Jawa, berarti data yang akan di ini data Jawa. Ini yang ada file ini semua bisa diblok. Setelah sudah diblok kita open. Oke, setelah sudah selesai di open semua datanya, kita bisa masukin batas administrasi dari daerah kita. Karena daerah saya berada di Kabupaten Magelang, berarti kita bisa masukin peta adminnya. Seperti ini. Admin. Bisa kita open. Nah, setelah sudah, kan ini kurang kelihatan, bisa kita agak zoom dengan cara kita overlay control center. Terus kita cari paling bawah, ini batas admin. Kita bisa ke klik kanan, terus zoom to selected layer, biar agak ngezoom. Seperti ini. Nah, setelah sudah, kita bisa close ini. Karena penggunaan kita dari Global Mapper ini untuk membuat kontur, jadi kita selanjutnya akan membuat kontur. Dimana ke file dulu, terus kita generate kontur. Selanjutnya kita atur kontur interval. Untuk menurut saya yang ideal itu di angka 25. Terus kita bisa atur. Selanjutnya kita ke kontur bawah, kita draw a box untuk lebih fokuskan kontur ke arah mana. Sudah kita bisa oke, dan ini oke juga. Nah, nanti akan terbentuk kontur seperti ini. Setelah sudah terbentuk kontur, hasil dari kontur di Global Mapper ini kita pindahkan ke GIS dengan cara kita ke file, terus kita ke ekspor data, selanjutnya kita ke export save file, kita oke aja. Kita dari antara ini kita bisa ke export line, kita bisa namain nama konturnya, bisa kita namain kontur 1, dan kita save, kita oke saja. Nah, setelah sudah kita mengekspor, kita akan pindah ke ArcGIS, kita akan pindah aplikasi. Nah, sudah pindah ke ArcGIS, setelah itu kita ke layer. Mungkin sebelum ini kita bisa ubah dulu koordinatnya. Sesuai koordinat ini. Diubah dulu sementara. Terus kita ke ini add data. Terus kita masukin semua data-data yang ada seperti bangunan, admin dan sebagainya. Oke, setelah semua data sudah di input, tahap selanjutnya yaitu kita, karena ini kontur masih banyak yang di luar batas administrasi kita bisa menggunakan menu di sini geoprocessing. Selanjutnya ada ini clip. Selanjutnya untuk di input future, ini kita bisa isi kontur satu karena data konturnya, terus di bagian luarnya kita ke batas admin. Nanti kita bisa oke aja. Ini akan membutuhkan waktu. Oke, setelah sudah terbentuk kontur, sini ada kontur satu klip. Nah, nanti yang di sini kontur kontur biasanya kita bisa uncheck. Nah, setelah sudah kita bisa klik kanan pada sini, kita ke open attribute layer. Nanti kita di sini buat add field table option, kita namain IK. Nanti type-nya tetap short integer, oke aja. Nanti dari sini kita cari kan sini ada IK. Kolomnya kita agak blok, pencet aja bagian atasnya. Nanti kita klik kanan. Nanti di sini ada, kita bisa ke pencet
rumusnya itu kita elevation, terus MOD, terus habis ini spasi lagi 4 angka 4 kali dari interval kontur kita ke lantai 25, berarti ini 100 jadinya spasi sama dengan spasi lagi habis itu 0. Setelah sudah kita nah nanti di sini hasilnya akan minus 1, 0, minus 1. Jadi minus 1 itu merupakan kelipatan dari atau merupakan ini sebagai indeks konturnya. Setelah sudah, kita bisa berpindah ke sini, layer kontur clipnya, kita ke properties. Selanjutnya kita buat untuk simbologinya, kita akan ke categories. Nanti di value filter kita ubah ke IKA. Terus kita add all values. Nah, nanti kita ubah nih sesuai pedoman RBI yang ada, karena kontur warna oranye ini electron gold. Ini karena minus 1 itu lebih tebal, jadi ini kita akan lebih tebal di angka 2. Ini kita warna samain aja tapi beda ke tebalan. Tetap 1. Oke. Setelah sudah dari kita mensimbologi, kita ke label. Kita bisa centang nih si label future in this layer. Ini kita metode kita ubah define classes. Nanti di sini ini kita bisa masukin pertama nih di sini IKA. Ada IKA, kita klik 2 kali sama dengan spasi sama dengan minus 1. Kita oke aja. Setelah itu kita ke expression. Terus ini kita hapus aja. Kita mencet elevation ya. Terus kita bisa plus spasi kutip spasi lagi M kutip. Kita bisa oke aja. Terus kita ke placement properties. Kita atur nih jangan above. Kita pindah ke on the line. Di sini kita bisa mencet oke. Nanti di sini kita bisa juga atur hurufnya menjadi Times New Roman. Oke. Nanti di bagian terakhir dari simbologi, terakhir dari pengaturan label ini, kita bisa ke simbol ini. Terus kita ke edit simbol. Nanti di menu mask kita ubah ke halo biar ada kayak putih agak transparan itu. Oke. Oke lagi. Terus kita apply biar bisa kelihatan. Nah, seperti ini. Oke, setelah selesai kita membuat labeling untuk kontur, selanjutnya kita akan membuat labeling sama yang enak mungkin jalan dulu ya. Batas admin. Batas admin tetap caranya sama. Kita ke open attribute table. Terus kita ke table option, selanjutnya add field di keterangan. Ini tipnya kita type-nya kita pindahin ke teks. Oke. Setelah ini untuk mengedit kolom keterangan ini kita di layer batas admin kita bisa ke edit future start editing. Nah, setelah sudah kita continue aja. Nanti kita bisa namain mengisi kolom ini sesuai daerah yang kita mau. Mungkin di sini kita bisa isi. Sudah kita bisa kita silang aja, close. Kita pindah ke sini lagi ke batas admin, klik kanan, terus properties. Terus kita ke simbologi dulu. Seperti awal kita ke kategoris. Di value field-nya kita ubah lagi ke keterangan. Nanti kita add all values ya. Ya semua data keluar. Nah nanti kita dari ini kan belum sesuai sama simbol RBI. Kita sesuaikan dengan klik kiri 2 kali di kebun. Karena di sini belum ada apa namanya simbologi RBI, kita bisa nambahin dulu di style reference. Kita ke add style to list.
Terus di sini ada filenya simbol RBI style, kita open aja. Terus kita bisa oke. Nanti keluar hasilnya bisa kita input. Ini utama kebun cari saja. Ini kebun campur mungkin. Oke, pemukiman juga ada. Oke, setelah sudah kita buat simbologi pada masing-masing area yang ada di daerah kita, kita bisa berlanjut ke label. Di sini kita biasanya kita centang ini. Terus di label fieldnya kita ubah ke keterangan. Itu biasa nanti kursor kita ubah ke time New Roman. Oke saja. Nanti di placement propertiesnya kita bisa di sini. Terus kita di simbol kita ubah lagi ke edit simbol. Nanti kita di masnya kita ubah ke halo. Ini kita apply. Oke, kita apply. Sudah. Nanti hasilnya kan seperti ini. Oke, setelah sudah kita melakukan labeling pada batas administrasi, kita bisa stop editing. Kita oke ya saja. Selanjutnya kita bisa ke jalan mungkin. Apa masih sama? Kita ke open attribute table. Di sini nanti kita tambahin apa namanya field baru atau kolom baru dengan cara ini. Table option kita namain seperti biasa ke keterangan. Nanti type ubah ke teks, ke oke. Nanti kita ke editor dulu, kita mulai start editing. Oh, di sini aja. Di sini diklik kanan pada layer jalan, start editing, terus continue saja. Nanti kita bisa tentuin nih, ini karena ini jalannya kita bisa tentuin jenis jalannya apa. Mungkin kalau bisa jalan, tentukan nama-nama daripada masing-masing jalan, kita bisa centang, bisa close saja. Nanti kita pindah ke layer jalan, klik kanan, properties. Nah, kita ke simbologi dulu. Seperti biasa kita ke kategoris di show ini. Kategoris terus ke value field ya kita bisa ubah ke keterangan. Nanti kita add all values. Nanti ini karena belum sesuai kita biasa kita sesuaikan. Dan arteri sudah ada seperti ini. Mengubah value-value ini menjadi simbol-simbol ini simbol-simbol pada jalan sesuai dengan RBI kita bisa ke label terus kita centang ini kita ubah ke keterangan nanti ini hurufnya seperti biasa kita ubah ke Times New Roman. Nah, sudah kita ke simbol terus kita bisa ini ubah edit simbol terus ke mas terus ke hello terus kita oke aja oke lagi terus kita bisa apply. Nah, dihasilkan seperti ini jalan setapak di sini jalan kolektor dan sebagainya. Setelah sudah jalan kita sudah lakukan labeling dan sebagainya lanjutnya bisa kita ke sungai. Oh, sebelum kita berlanjut kita bisa stop editing dulu. Yes, sungai kita klik kanan open attribute table. Kita bisa tambahin add field baru seperti biasa namanya keterangan. Untuk type-nya kita pindahin ke teks, kita oke aja. Nah, untuk kita biar ada tulisan di kolom keterangan kita bisa ke layer sungai. Kita edit future, kita start editing. Untuk keterangannya bebas. Mungkin di sini saya tambahkan sungai opak. Setelah sudah, kita bisa berlanjut ke layer sungai. Lanjutnya kita ke properties. Nah, nanti di sini kita simbologi dulu terlebih dahulu. Kategoris, kita value fieldnya kita ubah ke keterangan. Kita ke add all values. Nanti di sini kita ubah juga sesuai dengan pedoman RBI yang ada sungai. Udah ada sungai.
Kita tebalannya mungkin saya tambahin satu. Oke. Nanti kita setelah apa menyesuaikan simbol sesuai RBI, kita ke label. Ini seperti biasa dicentang nih label feature in the layer. Terus ini kita si label fieldnya kita ubah ke keterangan. Ini kita ubah juga nih apa jenis fontnya ke Times New Roman. Setelah sudah, kita ke simbol. Selanjutnya kita ke edit simbol. Nanti di mask kita seperti biasa kita ubah ke hello. Oke. Oke juga. Kita apply dulu biar kelihatan seperti apa. Oh, sudah benar. Oke, kita sudah dari sungai melabeling sungai, kita selanjutnya mengakhiri dengan stop editing. Untuk labeling yang terakhir ada di bangunan. Seperti biasa tahapnya seperti sebelum-sebelumnya, kita pertama open attribute table, terus kita ke table properties, terus kita ke add field, itu nama, namain lagi keterangan. Ya, seperti biasa kita ubah ke teks. Oke. Terus kita bisa mulai editing dengan cara start editing sini di bangunan. Oke. Kita bisa namakan bangunan mungkin di kantor. Udah kita pause aja, terus kita klik kanan pada layer bangunan, properties. Kita ke label label dulu, ke simbologi dulu. Terus kita ke kategoris. Values dulu seperti biasa kita ubah ke keterangan. Terus kita add all values. Nanti seperti biasa ini sesuaikan dengan RBI yang ada. Bandara sudah ada seperti ini. Kita mengatur simbol sesuai dengan RBI, kita ke label. Terus kita centang label feature in the layer. Ini label filter kita ubah ke keterangan. Ini simbolnya kita ubah ke Times Roman si jenis fontnya. Setelah udah, kita ke simbol lagi. Kita atur dengan menggunakan edit simbol. Kita kemas. Hello. Pas itu oke. Oke lagi. Apply and oke. Mungkin sekian. Video dari saya kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.